Halo guys, hello everyone, welcome back to my channel. Selamat malam pemirsa. Jadi malam ini tiba-tiba aku lapar. Jadi aku pesen di Grab itu sate sambas Udin Kelana. Nanti aku bakal masukin bentuknya dari satenya seperti apa. Jadi aku pesen dua sate. Itu ada sate campur. Jadi sate campur itu ada ada telurnya, ada daging ayamnya, ada daging kambingnya, terus juga ada ususnya. Tapi yang jelas ada telur mudanya, ini enak banget. Terus kalau ini itu sate taichan. Cuman aku belinya yang no fat. Jadi nggak ada lemaknya. Jadi bener-bener daging semuanya. Ini enak banget pemirsa. Tadinya mau review makanan, cuman ada beberapa restoran yang memang aku mau review ternyata tutup. Jadi aku ya udahlah makan sate aja. Jadi ya kita makan sambil cerita-cerita. Untuk sekarang ini pusing gitu loh, karena pusingnya itu mungkin yang kita semua tahu dari virus COVID-19 ini ya, virus corona gitu. Jadi virus corona ini benar-benar sudah mendunia banget gitu. Awalnya kan di Wuhan yang kita tahu, tapi sekarang sudah merambat ke negara-negara yang memang berpengaruh banget sama perekonomian di dunia gitu. Kita semua sudah tahu lah. Sambil makan ya, lapar. Terus pemirsa, dampak dari virus corona ini sangat banyak banget, mulai dari perekonomian, terutama di Indonesia ya, mulai dari perekonomian, semualah perdagangan dan semua industri semuanya jadi pada surut semuanya gitu. Pedagang juga sepi gitu ya, karena kan kita semua pada harus berdiam diri di rumah gitu loh, untuk memutuskan rantai dari COVID-19. Jadi per tanggal 23 Maret kemarin 2020, pasien positif corona COVID-19 di Indonesia itu bertambah menjadi 579 orang. Ada update lagi, untuk virus corona di dunia itu totalnya 378.287 orang yang terinfeksi. Sementara ada 958 itu sembuh dan 16.497 meninggal dunia. Ini report dari keseluruhan COVID-19 di dunia ya. Terus hingga kini lebih dari 160 negara telah melaporkan temuan kasus positif COVID-19 ini. Dan mengutip data real time dari Johns Hopkins University per Selasa 24 Maret 2020 pagi, total kasus infeksi virus corona COVID-19 di dunia telah mencapai 378.287 kasus. Dari jumlah tersebut, 16.497 pasien atau sebesar 436 pasien dari total kasus dinyatakan meninggal dunia. Sementara 109.58 pasien diantaranya atau sekitar 26,69% dari total kasus dinyatakan sembuh. Ini benar-benar mengerikan banget sih, benar-benar mengerikan. Ya pokoknya kita selalu berdoa aja deh gitu, selalu berdoa dan meminta sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah gitu ya, sesuai dengan agama kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga semua ini bisa cepat berlalu gitu, terutama Indonesia
dan semua negara-negara pokoknya semoga bisa melewati situasi ini gitu. Ya apalagi kan untuk di Indonesia sendiri bulan Maret ini itu kan sudah mendekati dengan suasana Lebaran gitu. Otomatis kan untuk kita sebagai orang Muslim kita mengharapkan gitu di bulan suci Ramadan yang akan datang ini semua berjalan dengan lancar, dengan hikmat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk gitu ya. Ya semoga lah Allah mengambil semua penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang ada di bumi, yang kita alami sekarang gitu. Jadi kita bisa menatap atau enggak menyambut bulan Ramadan dengan hikmat gitu. Semoga, amin gitu ya. Pemerintah memperbarui data kasus akibat virus corona COVID-19 hingga ini tercatat kasus positif corona bertambah menjadi 686 kasus. Ini yang di Indonesia ya. Ini yang di Indonesia. Total 686 kasus positif ini angka akumulasi. Ini info dari juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah corona, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Dalam konferensi pers yang dinyatakan BNPB pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2020. Jadi ini bertambah gitu loh pemirsa. Jadi sebelumnya di Indonesia itu menyatakan bahwa ada 579 kasus positif corona di wilayah RI hingga Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Dari jumlah tersebut, terdapat 48 pasien meninggal dunia dan 29 lainnya sembuh. Sambil makan. Gitu. Jadi, ini itu wabah yang sangat-sangat bikin kita resah banget. Aduh. Sampai kemarin aku sempet jalan ke Gandaria City Mall karena kebetulan ada bahan-bahan baku yang memang habis dan harus dibeli buat kebutuhan pokok kayak ya beras apa segala macam gitu. Percaya nggak percaya, hampir rata-rata warga Jakarta itu sudah melakukan social distance. Jadi semua pada stay di rumah. Jadi pas di saat aku masuk ke Mall Gandaria City, itu parkiran benar-benar kosong banget. Dan di saat aku masuk mall, itu orang bisa dihitung yang masuk. Jadi benar-benar sepi banget. Tapi kalau di Lotte-nya, itu sih masih ada sih kalau di Lotte. Karena ada beberapa orang kan yang belanja ya. Jadi benar-benar totally semuanya sepi. Kasihan ya. Ya pokoknya semoga cobaan ini cepat berlalu. Setidaknya dengan adanya wabah ini yang merambah ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, paling nggak kita ikutin anjuran dari pemerintah gitu untuk stay di rumah gitu, untuk menjaga kondisi badan agar imun kita tetap sehat, tetap fit gitu, jangan keluyuran, jangan keluar yang memang itu nggak penting gitu loh buat kalian gitu. Coba lah gitu, kita ambil positifnya gitu. Kalau misalnya kita stay di rumah, otomatis kan setidaknya kita memberikan memberikan kesempatan untuk para dokter di luar sana itu menangani pasien-pasien yang sekarang terkena virus COVID-19 dengan semaksimal mungkin gitu, dengan tidak adanya tambahan dari korban COVID-19 lagi gitu. Jadi biar fokus di situ gitu. Dan untuk kita yang masih sehat, ya setidaknya kita menjaga badan kita gitu. Kita tidur dengan waktu yang sangat-sangat cukup, tidak bergadang terlalu berlebihan gitu. Terus makan makanan yang sehat dan yang bersih, sering cuci tangan. Terus kalau habis keluar kalau habis keluar terus nyampe rumah cuci tangan gitu, mau makan cuci tangan, apapun pokoknya semua harus steril, harus bersih. Bukan berarti kita menjadi sok-sokan orang yang bersih, enggak ya, tapi dengan kondisi yang seperti ini alangkah baiknya kita melakukan hal seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa juga melakukan dengan cara kita mengonsumsi bahan-bahan herbal dan kita bisa untuk membuatnya sendiri di rumah untuk menambah daya tahan tubuh ataupun menambah
imun di dalam tubuh kita gitu. Contohnya buat antibiotik, kalian bisa menyiapkan jahe, kunyit, jeruk nipis sama madu. Itu direbus jadi satu. Nah, itu bisa buat minuman antibiotik. Terus juga kalau misalnya kalian merasa batuk atau tenggorokan gatal atau apa gitu ya, kalian bisa itu sediakan satu batang cengkeh dan 3 bunga lawang atau peka, 250-300 ml air, dan madu secukupnya biar ada manisnya. Nah, itu caranya. Kalian seduh dengan air panas semua bahan-bahan itu. Jadi semua bahan-bahan itu kalian masukin di air panas gitu ya. Habis itu setelah hangat tambahkan madu. Terus baru kalian seduh gitu. Terus ini juga bisa buat metabolisme booster buat badan kita. Jadi kalau misalkan kalian butuh booster, jadi kalau misalnya badan kita sudah merasa lemas, sudah berasa kayak capek gitu ya, nah kalian kan butuh booster buat badan kalian. Kalian bisa sediakan ini, sediakan air campur apel sama kayu manis, udah diemin aja. Itu bisa buat detox juga, namanya detox water gitu. Jadi buat metabolisme booster untuk tubuh kita. Semoga itu semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Ya udah pemirsa, mungkin itu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. See you next my video. Bye.